Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahiru am kaifa la a'zimu wa antal amiru. Ilahi ya Tuhanku, kaifa a'zimu, bagaimana aku berazam, wa antal qahir, padahal engkau itu al-qahir, maha yang memaksa. Al-qahir itu kan isim fa'il yang merupakan sigat mubalaghahnya kan al-qahhar. Kita tahu bahwa al-qahhar itu adalah salah satu nama Allah sebagai yang maha memaksa. Kita lihat nanti bagaimana Al-Quran bicara tentang Al-Qahhar. Am kaifa la a'zimu, atau bagaimana la a'zimu, hambamu ini, aku ini tidak berazam, wa antal amir, padahal engkau itu yang memberikan perintah. Jadi pada munajat yang ke-12 ini ada kata kuncinya azam. Azam itu yang ada 3 kata kunci ya. Yang pertama azam, yang kedua al-qahir, yang ketiga al-amir. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, menurut saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, hendaknya memperhatikan 3 kata kunci ini, yaitu al-azam. Azam itu kita tahu biasa dimaknai oleh para ulama Indonesia dengan tekad yang kuat. Dengan seringkali dalam bahasa keseharian, saya mau berazam, saya mau melaksanakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi semacam nazar. Jadi kalau orang-orang pesantren ketika menggunakan kata-kata azam itu biasanya harus dilaksanakan. Kita lihat azam itu kalau jadi bermakna kemarin kalau nggak salah apa, tekad yang kuat, kemudian saya kemarin udah mencoba mengambil beberapa makna ya, sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya ambil dari kitab Lisanul Arab ya. Al-azam itu bermakna al-jiddu, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, yakni apa yang telah ditetapkan oleh hati terhadap suatu perkara, bahwa engkaulah yang harus mengerjakannya. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh hati terhadap suatu perkara yang dan harus dikerjakan. Ini, misalnya ada ungkapan dalam surah Al-Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Makna al-azam yang saya ambil dari kitab Lisanul Arab itu bermakna al-jidd kan gitu. Lisanul Arab misalnya mengungkap ada ayat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Ini sudah menjadi ayat yang terkenal ya di kalangan pesantren. Jadi misalnya menurut Lisanul Arab juga bahwa al-azam itu adalah, beliau mengutip seorang ahli bahasa Al-Zajjaj yang
mengungkap surat Muhammad ayat 21. Wa idza fa iza azamal amru, menurut Al-Zajjaj, jadi beliau menyatakan fa iza azamal amru itu apabila suatu perkara telah terjadi. Jadi fa iza fa'ala al-amru kalau nggak salah, maka wajib untuk mengerjakannya hingga memeranginya. Falazima ayyaf'alahu wa qatalahu. Jadi itu yang diterjemahkan oleh Al-Zajjaj ketika memaknai al-azam. Jadi al-azam itu sampai kita harus mengerjakan sampai dengan potensi fisik, hingga darah sekalipun, hingga harus memeranginya sekalipun gitu. Nah, itu menurut Al-Zajjaj sebagai seorang ahli bahasa. Jadi bahwa istilah itu sangat, azam itu sesuatu yang harus dikerjakan sehingga mengerjakannya itu sampai harus berperang gitu. Beliau kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, khairul umur awajimuha. Awajimuha itu kan jamak dari al-azam. Ya, gitu. Sebaik-baik urusan adalah yang mengandung azam. Azam bla 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 bla. Maknanya bekerja keras untuk memikirkannya suatu yang diazamkan itu, bertekad serta menjadikannya motivasi, niat. Saya terjemahkan di sini niat dengan motivasi. Jadi menurut Syekh Al-Zajjaj, ini ahli bahasa ya, terkenal. Banyak karya-karyanya di bidang ilmu lughah. Jadi beliau menerjemahkannya dengan tadi, azam itu adalah bekerja keras untuk memikirkannya, bertekad serta menjadikannya motivasi. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud ada ungkapan, ini sebenarnya ungkapan lagi-lagi pernyataan dari Al-Zajjaj. Innallaha yuhibbul antu tiya ruhasuhu kama tu'tiya azaimuhu. Sesungguhnya Allah mencintai untuk dilaksanakan perintah rukhsahnya, dispensasinya, sebagaimana ia juga mencintai untuk dilaksanakannya azamnya, untuk dilaksanakan azamnya. Maksud azam di sini dalam konteks hadis ini yaitu fardu dari Allah yang telah diwajibkan dan diperintahkannya. Gitu. Jadi azam di sini segala perintah Allah, yang harus dilaksanakan secara utuh. Itu menurut Al-Zajjaj ketika memaknai hadis tadi tentang makna al-azam yang terkait dengan istilah al-azam yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam kitab Lisanul Arab juga dinyatakan bahwa al-azam itu bermakna al-qasam, sumpah. Ada kalimat di dalam ungkapan orang-orang Arab, azamtu alaika, aku bersumpah padamu. Jadi biasanya kan qasamtu alaika, tapi kalau pakai azam itu betul-betul sumpah yang demikian dalam gitu, yang harus dilaksanakan. Jadi melebihi dari kata-kata qasamtu alaika. Jadi azamtu alaika. Nah, itu kalau udah orang Arab bilang begitu, udah melebihi daripada sumpah biasa gitu. Makna lain menurut Ibnu Manzur, pengarang kitab Lisanul Arab, bahwa al-azam itu juga bisa dimaknai as-sabru. Beliau mengutip ayat fanasiya walam najid lahu azman. Dan kami belum mendapatinya sebagai orang yang tahan uji. Jadi as-sabru di sini saya terjemahkan dengan tahan uji. Jadi orang yang berazam berarti orang yang
memiliki keinginan yang yang memiliki orang yang memiliki tahan uji gitu, atau orang yang bersabar, tahan uji. Jadi bisa diuji lah. Kalau seseorang sudah memiliki azam, berarti dia bisa diuji apa yang dinyatakannya, apa yang diyakininya, pasti akan dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan gitu. Itu al-azam. Kemudian maaf ini saya matanya harus diperbesar. Aduh ya Allah. Kemudian juga al-azam dalam kitab Lisanul Arab yang saya kutip, ada yang memaknainya dengan al-hajah allati qad azamta ala fi'liha. Jadi kalau orang sudah berkata azam, itu maknanya kebutuhan yang ia telah tekadkan untuk mengerjakannya. Jadi kalau tadi kita kaitkan dengan doa atau munajat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilahi kaifa azimu wa antal qahir, maknanya ilahi ya Tuhanku, aku ini hambamu ya Allah, harus berazam, yakni bersungguh-sungguh, bersabar dan bertekad untuk melaksanakan semua perintahmu. Wa antal qahir, padahal engkau maha perkasa yang tidak butuh apapun dari ketaatan makhlukmu gitu. Jadi Allah sebagai Al-Qahir itu tentu saja tidak membutuhkan ketaatan makhluk. Karena itu maka azamku ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, karena engkau itu Al-Qahir, maha pemaksa. Karena engkau tidak butuh apapun dari makhlukmu, dari ketaatan makhlukmu gitu. Jadi azam saya itu sebenarnya nihil bagimu ya Allah, tapi azam saya ini memang kebutuhanku ya Allah gitu. Kemudian ungkapan selanjutnya dari doa munajat tadi, wa kaifa la azimu, ya, wa kaifa la azimu wa antal amir, ya. Juga bagaimana hambamu ini tidak berazam kepadamu ya Allah, wa antal amir, padahal engkaulah yang memerintahkan semua alam raya ini. Jadi perintah Allah itu yang termaktub dalam Al-Quran dan kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadisnya, ya, yang sempat direkam oleh para sahabat, yang sampai kepada kita dengan sanad dengan sanad yang sahih, dan ada juga sanad yang tidak sampai tidak sahih, meskipun tidak sahih tapi kemudian diperkuat dengan beberapa hadis yang lain gitu. Jadi semua perintah-perintah Allah itu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sebenarnya agar kita mendapatkan petunjuk kebahagiaan hidup. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu kan kalau diperas 6.666 ayat itu, kalau diperas itu kan sebenarnya isinya tentang petunjuk bagaimana kita bertuhan, petunjuk bagaimana kita bersosial atau bermasyarakat, kemudian petunjuk bagaimana kita berbudaya, dan petunjuk bagaimana kita mengelola alam semesta. Itu 4 substansi Al-Quran yang disimpulkan oleh para ahli tafsir. Nah,
Jadi semua ayat dalam Al-Quran itu sebenarnya secara nggak langsung merupakan perintah Allah yang merupakan petunjuk bagi kita dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat gitu. Karena itu wa kaifa la azimu wa antal amir. Bagaimana saya tidak bertekad padahal engkau itu yang memberikan perintah dan perintah engkau itu adalah petunjuk bagi hambamu ini ya Allah. Gitu. Jadi ketika kita berdoa seakan kita harus menghayati makna al-qahir, makna al-qahir yaitu Allah yang maha perkasa, yang tidak butuh dengan ketaatan makhluknya, sekaligus juga kita harus menghayati makna al-amir, Allah yang memberikan perintah, yang perintahnya mengandung banyak petunjuk. Gitu. Kita lihat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang bicara tentang Al-Qahar. Kita tahu bahwa ada sekitar berapa? 6 ayat yang bicara tentang Al-Qahar. Ya. Misalnya surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari tubaddalul ardu, bumi diganti ghairal ardi dengan yang lain, dengan bumi yang lain, wasamawati wasamawatu dan juga langit, wabarazu lillah dan mereka menampakkan karena Allah al-wahidil qahhar, karena Allah al-wahidil yang maha esa lagi maha qahhar, maha memaksa. Nah, yang saya garis bawahi di sini sifat Allah yaitu Al-Qahhar yang menjadi kata kunci doanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi. Jadi sifat Al-Qahhar dalam ayat tersebut disandingkan dengan Al-Wahid yang Maha Esa. Seakan sebuah isyarat pentingnya seseorang yang perkasa merupakan satu-satunya penentu segala sesuatu. Jadi kenapa seseorang? Kalau menurut Profesor Quraisy Shihab, Allah memberikan penjelasan atau mengungkapkan adanya Asmaul Husna itu tujuannya adalah agar dijadikan contoh oleh manusia. Gitu. Jadi sifat-sifat Allah itu hendaknya dicontoh oleh manusia menjadi karakter manusia. Gitu. Nah, jadi karena itu maka seseorang yang perkasa yang merupakan satu-satunya penentu segala sesuatu, dalam konteks ayat ini menunjukkan bahwa yang perkasa itu hendaknya mampu menguasai atau memahami sistem alam raya atau mengetahui hukum alam. Tadi kan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat kan gitu. Jadi seseorang itu kalau ingin mengikuti sifat Allah Al-Qahhar, dia yang pertama yang harus dilakukan adalah harus memahami hukum alam. Gitu. Jadi insinyur lah, atau kuliah di IPB lah, ya, yang belajar ilmu-ilmu alam kan gitu. Sehingga ya dia bisa melakukan ya rekayasa kehidupan dalam meningkatkan kualitas hidupnya kan gitu. Karena dengan bisa mengetahui hukum alam kan otomatis dia bisa melihat bagaimana hukum alam itu bekerja sehingga akan terjadi cara hidup yang holistik kan gitu. Oke, itu surat yang kedua. Yang kedua, tadi surat yang pertama, surat yang kedua yang bicara Al-Qahhar. Jadi pentingnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kan menyatakan kita menghayati makna Allah yang Al-Qahhar. Nama Allah yang Al-Qahhar. Kemudian di ayat yang kedua ada ungkapan ya sahibai sizni arbabum mutafarriquna khairun
amillahul wahidul qahar. Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa yang maha perkasa itu hendaknya mampu diperbandingkan dengan apapun dan siapapun, baik secara individu maupun kelompok. Jadi kalau seseorang ingin disebut Al-Qahar, itu harus berani terbuka untuk melihat berbagai kemampuan orang lain. Jangan merasa paling pintar diri sendiri, kan, kurang lebih gitulah. Jadi dia harus meningkatkan kemampuannya dengan melihat kemampuan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian di ayat yang ketiga yang bicara Al-Qahar, yaitu surat Shad ayat 65. Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, innama ana munzir, sesungguhnya aku ini ya Allah, aku ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innama ana munzir, sesungguhnya aku ini yaitu Nabi Muhammad. Munzir itu pemberi peringatan. Tapi bisa juga kepada Allah ya. Jadi Allah pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wahid esa, yang maha esa, dan Al-Qahhar yang maha pemaksa. Nah, ayat ini dalam konteks Al-Qahhar menunjukkan bahwa yang perkasa itu hendaknya memberikan peringatan terlebih dahulu kepada siapapun agar bisa ditaati, agar ia mampu ditaati. Artinya sebelum memberikan punishment, sebelum memberikan siksa jika ada kesalahan, ia telah menunjukkan berbagai pilihan, baik pilihan negatif maupun pilihan positif. Artinya sebelum memberikan menunjukkan bahwa kita ini Al-Qahhar, Al-Qahir, maka kita harus ngasih tahu terlebih dahulu peringatan-peringatannya. Kalau berbuat baik maka akan mendapatkan surga, kalau berbuat buruk maka akan mendapatkan neraka. Siksa nerakanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat menjelaskan tentang itu. Intinya seorang yang Al-Qahhar itu harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan punishment dalam ayat tadi. Selanjutnya di ayat yang selanjutnya yang bicara Al-Qahhar, itu ada surat Ghafir ayat 16. Yauma hum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai'un limanil mulku al-yauma lillahil wahidil qahhar. Yauma hum barizun, ini sama. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang maha perkasa itu mampu menyingkap apapun yang tersembunyi. Seakan ia memiliki intelijen yang super canggih sehingga mampu menampakkan berbagai bukti dan sistem apapun yang diinginkannya. Jadi seorang disebut Al-Qahir, yang perkasa, kalau dia memiliki kemampuan menyingkap apapun yang tersembunyi. Jadi dia memiliki sistem intelijen. Ya, makanya kan para begawan militer itu kan biasanya pasti punya intelijen ya. Atau para politisi itu biasanya punya intelijen. Kita tahu Pak Harto itu termasuk salah satu ahli intelijen ya, sehingga dia mampu berkuasa sampai 32 tahun gitu. Lanjutnya dalam surah Az-Zumar ayat 3 dan 4 diketahui bahwa yang maha perkasa itu terbebas dari sifat yang tidak suci. Yakni tadi di dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 4 ada ungkapan
apa? Lau aradallahu ayyatahida waladan, seandainya Allah menghendaki untuk menjadikan anak, lastofa mimma yakhluqu ma yasha, pasti Allah akan memilih apa yang Dia ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Subhanahu, maha suci Allah dari hal-hal demikian. Wa huwallahul wahidul qahhar. Ya, itu ayatnya. Jadi kesimpulannya dari yang tadi Az-Zumar ayat 34 dan 3 dan sampai 4, bahwa yang maha perkasa itu terbebas dari sifat-sifat yang tidak suci, yakni Tuhan harus memiliki anak. Karena hanya makhluk saja yang berhak memiliki anak. Karena itu dibutuhkan oleh makhluk. Artinya Dia maha suci, karena itu berbeda dengan makhluknya yang selalu membutuhkan yang lain. Dia, Allah, tidak akan bisa dipersekutukan atau disamakan dengan kekuatan apapun. Itu makna Al-Qahar dari surat yang terakhir yang menyebutkan tentang yaitu surat Az-Zumar ayat 3 dan 4. Itu sifat-sifat Allah yang bisa kita ketahui, yakni sifat Al-Qahar yang bisa kita ketahui dari Al-Quran terkait doa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kata kuncinya adalah kita hendaknya menghayati makna Al-Qahar, ya, dalam doanya beliau, ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir, am kaifa la'azimu wa antal amir. Tadi al-amir sudah dijelaskan secara global bahwa semua perintah Allah, bahwa Allah yang amir sebagai pemberi perintah alam semesta. Kan alam semesta ini kan memiliki sunnatullah, memiliki hukum alam. Artinya dia akan berjalan secara otomatis. Karena Allah sudah memerintahkan itu. Itu pemahaman saya dari doanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari munajat beliau yang ke-17. Papi, Sebentar, pengen main game. Sebentar, Papi mau baca dulu. Tapi udah lama nggak main handphone. Kultu. Papi ya. Ade, sebentar dulu. Kakak, Kak, adanya nih. Kita coba baca karya kitab Iqazul Himam, Syarah Al-Hikam. Kultu, kalau menurut pengarang kitab Iqazul Himam, mahabbatu ta'ah wal azam 'alaiha, ketaatan makhluk, wal azam 'alaiha, dan bertekad kuat untuk ketaatan itu, wal amalu biha, dan mengerjakan ketaatan itu, laisa huwa min qudratil abdi, itu bukan kemampuan hamba. Jadi wa fi'luhu, dan mengerjakannya, bukan bahwa ketaatan itu dan mengerjakan ketaatan itu bukan kemampuan hamba fil hakikah, pada hakikatnya. Kenapa? Wa huwa ma'murun bihi, itu adalah perintah Allah min jihatis syariah, dari aspek syariat. Litaqumal hujjatu wa tazharu muhijjah, supaya hujjah itu bisa berdiri, hujjah yaitu bukti-bukti Allah bisa terlaksana, wa tazharul muhijjah, dan nampaklah yang memberikan hujjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana dalam ayat Al-An'am ayat 149, qul, katakanlah, falillahil hujjatul balighah, hanya milik Allah lah al-hujjah al-balighah,
bukti-bukti yang argumentatif. Falau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah menghendaki, lahadakum ajma'in, pasti Allah akan memberikan hidayah kepadamu semua. Gitu. Jadi tidak dengan demikian, meskipun Allah memberikan hujahnya, bukti-buktinya yang argumentatif, yang bersifat empirik maupun bersifat rasional atau bersifat intuitif, itu tidak semuanya diberikan petunjuk oleh Allah. Kenapa? Karena petunjuk itu berdasarkan kehendak Allah. Gitu. Artinya siapa yang mau menggapai petunjuk, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kita tahu di dalam munajat yang sebelumnya, Allah itu al-adl. Al-adl itu jadi Allah memberikan kebebasan kepada makhluknya. Siapa yang mau, maka dia akan mendapatkannya. Siapa yang tidak, maka dia tidak akan mendapatkannya. Adek. Adik nggak main game loh, udah sebulan Adik nggak main game. Kak. Adek. Ini Mang. Iya, Mang. Udah ya? Lanjutkan. Ya? Besok aja Mas. Mang, seru nih kayaknya. Baik. Nah, ya. Demikian Besok mungkin. dilanjutkan aja soalnya Mang Soleh nggak bisa besok. Oke, demikian karena waktunya udah